kau tementaram, kau terpatut telestarian, selapu suku arah leite. Masya Allah. Namun suku Sasak belai dia. Aja dah. Aduh, Amali kemarin ikut lomba kan? Iya. Lomba apa? Lomba apa? Lomba apa Ayo. Lomba cuci ompreng ya. Terima kasih buat dukungannya. Udah selalu support Katu gitu. Buat temen itu kayak Vera semakin semangat gitu, makin pede gitu. Oh, gitu. Jadi support, dukungan itu bisa jadi energi positif untuk. Ayo datang ke Nggomat, ceritain hidupmu, tentang lelah, tentang mimpi, semua boleh di sini. Ayo datang ke Nggomat, ngobrol santai aja, lepasin penat di kepala bareng kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab ya? Sudah dong. Kan? Dijawab kan? Tepuk tangan yang beribu kita semua. Potensi, berbicara tentang potensi itu harus. Sebab setiap manusia itu memiliki potensi yang Allah, Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Dan setiap potensi itu harus kita kembangkan. Sebab kalau kita tidak kembangkan, ngapain kita diciptakan sama Yang Maha Kuasa? Tuhan itu menciptakan kita untuk menjadi orang yang memiliki hal yang baik. Maka itulah gunanya potensi untuk dikembangkan. Setiap anak itu unik dan istimewa. Jangan takut menjadi dirimu di dunia yang terus berusaha membuatmu sama seperti orang lain. Percayalah pada kemampuan diri sendiri, sebab potensi terbesarmu ada di dalam dirimu. Siap untuk kamu tunjukkan kepada dunia. Inilah podcast Ngomak, Ngobrol bermakna. Alhamdulillah malam ini Ki Amali tidak sendiri, ditemani oleh saudara tercinta, sahabat tercinta dan tersayang. Ada, Jadi malu bilang disayang. iya dari sayang dong. Ada filsuf kita, boleh dilambaikan tangan Elhak. Ada Kak Gagah. Seperti biasa. Iya. Siapa? Ya, seperti biasa yang tidak biasa. Oke, siap. Dan ada dua bintang tamu kita, sahabat-sahabat Ngomak dimanapun berada, yaitu duo cewek cantik, remaja yang memiliki potensi yang tidak seperti di luar sana. Karena yang di luar sana belum tentu berada di sini. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, selamat datang. Iya, selamat Kenalin datang. dulu dong, kenalin ke kita dulu. Oh iya, kita kenalkan dulu. Elhak, tahu nggak ini? Yang satu kan udah Siapa? tahu nih. Kita bisa bilang. Oh iya, Kita bisa bilang nih alumni podcast Ngomak loh. Alumni Iya, podcast alumni podcast Ngomak. Ngomak. Senior dong. Senior. di Ngomak dong. Gimana Kak Vera kabarnya? Iya, Baik, alhamdulillah. luar biasa. Berarti Kak Vera nemenin saya nge-host juga ini ya? Oh gitu. Bintang tamu kita satu aja ini. Ya, ya, ini ada Kak Ratu. Selamat datang Kak Ratu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Ratu hari-harinya di mana? Di rumah aja sih. Di rumah aja. Iya. Iya dong di rumah aja. Di rumah saja. Amali. Familiar ya, di rumah aja. Di rumah aja. Iya dong. Mau di mana dong? Ya maksudnya sekolah gitu. Oh. Atau apa kayak gitu. Oh, Sekarang kebetulan sekarang saya lagi menganggur. menganggur. Iya. Menganggur. Ya beneran menganggur. Iya. Kemarin enggak menganggur kan? Oh, iya. enggak. Kemarin di mana? Kemarin sih baru-baru ini saya baru keluar dari kelas ya. Oh, keren. Keluar itu lulus maksudnya kan? Iya dong. Oh, saya kira maksudnya keluar main gitu. Lulus Lulus. Di mana? Di SMP Negeri 1 Mataram. SMP Negeri 1 Mataram. Yang 3 deret sekolah. Yes. Oh gitu. Berarti SMP ya? SMP. Kelas
Sudah selesai kan? Sudah selesai. Belum masuk kelas lagi. Iya. Iya, siap. Berarti kita sekarang sedang keluar. menunggu menuju ke tingkat berikutnya. Rencana Iya. sekolah di mana lanjutnya? Udah nyoba di SMA Negeri 1 Mataram. Oh. Doanya. Ya, teman-teman dimanapun berada, mohon doanya ya. Lulus lah. Siap, lulus. Ya, bagaimana tidak Kan Pak. lulus? Sebab kenapa? Orangnya berpotensi. Iya. Orang-orang yang masuk di tempat sekolah yang memiliki kredibel itu tentu siswa-siswanya adalah yang kredibel juga, yang memiliki potensi yang luar biasa. Nah, salah satu itu adalah ada di samping kanan saya. Samping kanan. Ya harus kita kenal lebih dalam Samping kanan, lagi. samping Oh, kanan, iya. samping kanan, Iya. samping kanan, samping kanan. Oh ya kanan ya. Selamat datang Kak Ufairas, kembali lagi bersama kita di podcast Ngomong. Bagaimana Welcome kabarnya back. malam ini? Baik, Sehat Kak Ufaira? Alhamdulillah. Kak Ufaira tadi Kak Ratu bilangnya dia pengangguran. Ada di rumah saja. Kalau Ufaira? Ya, latihan dongeng. Oh, latihan Latihan Siapa? dongeng. Siapa dongeng? Dongeng loh. Oh, dongeng. Dongeng. Siap, kelas berapa Kak Ufaira? Kelas 5, TW 6. OTW. Kelas 5 OTW 6. Wah. Ya, naik kelas. Wah. Oh, berarti satu kelas lebih rendah dari saya. Satu. Maksudnya gimana? Saya kelas 6 kan. Ngapain? Nampaknya sudah tua gitu. Jangan terlalu jujur, Jem. Siap. Kalau apa? Kejujuran itu sedang langka di Indonesia. Kak, saya kan uji. Saya ini lagi bawa. Papan penguji. Iya, kalau bahasa Sasaknya ini sabak. Sabak. Ya, Sabar. sabak. Pertama kali sih dengar. Pertama sekali dengar. Ya, tapi kalau ditempelkan ke manusia itu manusia sabak. Manusia sabak. Mm-mm. Artinya? Saya yang tahu. Oh, Nanti cari tahu ya di podcast. Siap. misterius Ya, sekali ya. sahabat-sahabat Ngomak, dimanapun berada. Alhamdulillah kita kedatangan 2 bintang di Kota Mataram. Tidak hanya di Kota Mataram, 2 bintang tamu kita ini juga dikenal di tingkat nasional juga. Wow. Oh, Ya. Beneran? Yang perlu kita iya, begitu El. Kak Jem itu perlu kita ketahui dan harus kita juga ditambah sebagai pengetahuan bagi diri kita pribadi dan bagi teman-teman yang ada di luar sana. ini nggak apa-apa nih bintang tamu nasional kita jamu kayak begini itu nggak apa-apa ya. Wah, jadi Izin, Nggak apa-apa izin, ya. izin ya. izin. Izin. Jamuan sederhana bagi tamu nasional. Di nasional dikenal sebagai apa nih? Yang mana dulu, Kak Jem? Ini dah dulu Oke. yang lebih dekat sama saya. Oke, siap. Ratu. Kalau di nasional sih biasanya karena ikut-ikut lomba ya. Lomba. Ya, Lomba. lomba nyanyi, lomba fashion gitu. Udah sampai nasional. Berarti fashion dan vokalis begitu. Iya. Penyanyi ya, Wah. musisi. Rupanya sama dong. Gitu. Kalau Kak Ratu sama Kak Ufaira itu multi talent. Multi talent. Tapi kalau Multi talentan. Penyangan. Multi talentan. Saya mau ngomong begitu tadi udah udah ditebak. siap. Ya, Kak Ehlak, Kak Jem, ada yang menarik. Dia 2 perempuan yang memiliki kesamaan skillnya, potensinya. Itu gimana cara ngembangin kira-kira? Kalau menurut Ehlak, Nyanyi dan fashion ya. ya Nyanyi ngembangin dan diri, fashion. ya untuk mengaktifkan potensi yang tadi, sehingga dia bisa menjadi tingkat nasional dan dikenal sama banyak orang. Oh ya. Gimana, Jem? Kita tanya yang anu Iya. aja kali ya. Hah? Kita tanya Biar aja yang, biar yang kita spill dikit nih rahasianya mereka nih. Biar Perlu kita itu kan? tahu. Iya, perlu dong. Saya juga mau kok jadi orang Iya, nasional. maksudnya saya juga mau dong. Malah ditahu Karena memang kita kan negara republik nasional. Nasi, ya udah sana. Oh, iya. Izin. Ya lanjut. Begitu jadinya apa yang ditanyakan sama Kak Fadli tadi, gimana caranya teman-teman ini bisa sampai ke nasional, ikut lomba. Tadi Iya, benar. ikut lomba. Nah, informasi atau cara ikutin lomba itu dari sekolah kah atau memang cari-cari sendiri infonya gitu? Itu kalau buat Ratu ya. Ya, Buat Ratu sendiri itu awal-awal waktu umur 3 atau 4 tahun Cuma gitu. setahun.
Iya, 3 atau 4 tahun itu lagi makan di suatu restoran. Restoran itu mengadakan lomba gitu fashion. Nah itu Ratu tertarik. Sebenarnya Mama nggak ngizinin waktu itu. Nggak ngizinin? Iya. Mamanya nggak ngizinin? Iya. Bahaya nih. Wah bahaya nih mama nih. Iya. Dulu. Oh Iya, dulu. iya. Umur 3 tahun. Ya wajar. Kirain. Ratu tiba-tiba mau aja gitu, mau ikut lomba fashion itu. Jadi Apa yang menarik sehingga Ratu pada usia seperti itu langsung tertarik? Masih ingat nggak ataukah gimana? Gimana ya? Itu belum kedong. Belum ke Oh iya, belum ke download, belum Berarti isi data. sambil makan itu kenapa bisa langsung suka sama fashion? Mungkin karena temanya waktu itu cita-citaku gitu. Wow. Nah, itu keren. waktu itu Ratu mau jadi bidadari. Wah. Bidadari, Atau memang teman-teman. kaitannya namanya Ratu. Iya. Ratu itu kan bidadari. Bukan dong. Bukan dong. Ratu itu Iya. duduk di samping Raja. ngomong sebenarnya. Enggak sih, enggak. Saya enggak ada nama raja. Dan raja. Tapi saya suka band raja. Band raja Band kan. raja. Nggak pakai kacamata. Enggak sih. Dadadam. Kalau bilang adalah sedikit-sedikit itu. Jadi gara-gara di umur 3 tahun lihat fashion suka karena temanya cita-cita. Iya. Itu langsung berhenti makan, langsung ikut lomba atau gimana? Enggak dong. Oh. Ya itu dia kayak lagi ngumumin aja gitu, ada lomba gitu. Terus ya karena Ratu dengar Ratu ikut gitu. Pengen ikut. Berarti kalau 3 tahun itu 12 tahun yang lalu kalau lebih ya? Iya. Masih ingat nama restorannya? Enggak. Di Mataram? Iya. Oh di Mataram. Oke. Restoran yang di Mataram tempat Ratu makan itu sekarang Ratu sudah bukan lagi Begini menjadi besar. dikenal di Iya. Mataram aja tapi di nasional. Iya. Restoran itu pasti keren gitu ya. Iya. Semoga dia masih bertahan ya. Semoga. Siapapun yang itu boleh komen di sini yang tahu restoran itu atau pemiliknya yang nonton boleh komen di bawah ya. Iya, Oke. siap. Lanjut Mali. Ya, itu kan berkaitan tentang daya tarik. Berarti ada potensi yang sehingga Pak Ratu itu ingin menggugah sesuatu yang tadi tidak teriakan oleh si mama, ya kan? Kenapa bisa dikasih sama? Akhirnya kenapa? Ya karena Ratu Ngambek ya? nangis ya. Nah, nggak apa. Sip, memang kalau senjata rahasia para semuanya itu adalah crying is good. Crying is good. Iya. Kalau boleh diulang-ulang ya. Mm. Ingat pas Faira juga dulu dikasih ya, 3 tahun malah juga diarahkan ya. Iya. Padahal Faira mau nggak? Iya. Mau. Dulu Faira pertama kali ikut lomba di mana? Di mana ya? Kalau nggak salah Islamic Center. Islam Usia berapa? Hmm? Usia berapa? Pas TK usia berapa ya lupa. Oh iya. 45 ya. Heeh. 45. Berarti Tapi dulu mirip lah ya. dia diarahkan berbeda, Heeh. Diarahkan. diarahkan jam. Dulu diarahkan jab dulu. Oh, Diarahkan iya. ninju. Iya, seingat saya begitu ya. Mm-mm. Tapi mama kan nggak mau Faira jadi itu. Iya. Hampir sama juga kan, hampir sama. Luar biasa. Hampir sama, didikan dilarang Pak. Hampir Hasil sama. larangan ini loh. Kan begitu tuh. Tapi menarik. Iya, artinya melarang itu merupakan ada buah yang manis akhirnya muncul dari iya. pelarangan itu sendiri. Bentuk dari bakti mereka kepada orang tua. Keren. Faira Ada yang menarik. dan Ratu dia kan ikut lomba fashion dulu nih. Mm-mm. Baru mulai ke nyanyi. Iya. Berarti sama ya fashion dulu baru ke nyanyi. Iya. Nah, cara menemukan potensi nyanyinya itu gimana? Siapa dulu? Dulu deh. Dari mana? Usia berapa tahu bahwa Ratu ini saya punya suara yang bisa dikembangkan nih. Setelah ikut-ikut fashion model-model gitu, Ratu suka nyanyi. Suka gitu. nyanyi. Iya suka banget nyanyi. Nah terus karena ditahu sama mama sama orang tua suka nyanyi gitu, dimasukin lah ke tempat les nyanyi. Les nyanyi. Oh. Ya Les vokal. sekitar umur 6 tahun gitu. 6 tahun, berarti 3 tahun setelah jadi modeling. Iya. Sekarang yang lebih domain, yang lebih menonjol, yang mana? Nyanyi sih. Nyanyi. Iya. Tapi memang menemukan. Coba deh.
Lebih Iya, suka sama. nyanyi berarti Vera juga. Dua-duanya 50% fashion show, 50% nyanyi. Oh, lah bro, sama 50-50, setengah-setengah. Phonoprennya mana? Phonoprennya mana? Nanti Phonopren. Oh, Nanti Phonopren. Kan Kita kuis dong itu namanya Pak. Kuis. Kuis Pak. bukan kuis. Siap. Jadi Amali mau lebih ke umum ini. Ini kan temannya banyak di antara di kelas itu. Atau berbeda dengan teman yang di kelas itu. Kira-kira dari teman-teman yang ada di kelas itu gimana perlakuannya teman-teman itu ke Ratu maupun ke Ufaira? Udah ditahu, kan sekarang udah ditahu oleh banyak orang bahwa Ratu itu sebagai penyanyi, singer. Terus Kak Ufaira juga seperti itu. Gimana perasaannya teman-teman Ya ngelihat Ratu dan ngelihat Ufaira itu seperti apa? biasa aja sih. Biasanya seperti apa? Ya tetap bermain. Bermain, Ya tetap akrab. tetap akrab. Ya. Enggak mereka canggung enggak? Oh enggak. Enggak. Mungkin teman-temannya rata-rata penyanyi semua kayaknya. Iya rata-rata. Tuh, Tetap penyanyi semua. makanya nggak canggung. Iya. Terus kalau yang tak penyanyi gimana? Ya berbaur juga. Berbaru juga. Iya. Barangkali kan ada kesenjangan barangkali itu kan. Karena sudah dikenal. Iya, Terus ketemu sama yang tidak seperti Ratu dan Kak Ufaira, janganlah main sama Ratu ya, soalnya kan Jadi agak beda. minder begitu ya. Agak gimana gitu. Nah, kira-kira pernah nggak nemuin Ada nggak temennya yang minder ketika tahu Kak Vera dan Kak Ratu ini ratu nasional lah kita bilang. Mm-mm. Kalau bagi Ratu sih nggak ada ya. Oke. Semuanya main kok. Itu gimana caranya sehingga teman-temannya itu nyaman sama Kak Ratu sama Kak Ufaira? Ya berlagak biasa aja gitu. Siap, itulah. Kita jangan pernah Ajaknya 2 orang kasih jawab 1 orang aja. Vera jawab dulu dong. Oh, Kak Ufaira juga. Iya sih. Coba gimana Kak Ufaira? Kita main ngobrol gitu. Ngobrol. Yapping. Yeping. Happy. Ya ya ping. Tahu enggak? Nggak tahu. Enggak tahu. Yeping itu. Nggak tahu. Nah, Apa nih? silakan. Coba Ini apa panggung nih? untuk siapapun salah satu dari kalian Ayo. jelasin Yeping itu. Ayo, apa tuh? Kan Ufaira yang ngomong. Ayo. Apa ya? Sama istilah itu saya Yeping itu. Ayo. Ini kayak banyak apa ya? Kayak ngobrol banyak gitu lah. Banyak omong Iya. gitu. Ya. Banyak Terserah omong. apa aja. Comel? Mungkin. Bisa ke comel enggak? Iya. Enggak, ngomong comel itu lucu. Comel itu cerewet, banyak omong. Comel itu lucu. Oh lucu ya? Anda ini gimana filsuf? Wah, Angkatan berapa sih dia? susah nih bahasa saya ini gimana nih? Ya kayak interaktif lah itu. Dia sering memicu pembicaraan di kelas. Jadi kita Pembicaraan bisa di menarik ruangan. kesimpulan tuh Kak Jem bahwa kenapa saya bertanya seperti yang tadi? Berarti ada inner beauty yang ia bisa tularkan ke teman-temannya sehingga teman-temannya itu tidak canggung. Seharusnya siapapun itu yang memiliki potensi, memiliki kelebihan, ikutilah seperti Ratu dan Kak Ufaira. Tepuk tangan. Artinya tidak membuat keahlian kemampuan itu menjadi sekatan untuk sebuah persahabatan. Oke. Kalau yang begini, Kalau secara istilah itu ada namanya star syndrome. Jadi mereka ini tidak terkena star syndrome. Star syndrome itu biasa dia Apa star memilih, syndrome kan? milih. dia memilih untuk main sama siapa, Iya. mau main di mana. Mm-mm. Gitu. Kalau ini kan aman. Gitu Siap. ya, Fer? Nggak star syndrome kan? Mohon maaf nggak tahu star syndrome. Oh ya, star syndrome itu kalau kita bedah nih, star itu kan bintang. Ya. Sindrom itu kayak Namanya Penyakit gangguan, berlebihan. gangguan ya. Jadi bintang yang gangguan. Jadi dia ada gangguan kebintangannya gitu. Mentang-mentang jadi bintang nih. Nah, Aduh, begitu tuh. Pilih-pilih teman gitu. Oh, aku nggak pernah milih teman. Nah, berarti bebas nih dari star syndrome. Bebas dong. Bebas. Jadi, sahabat-sahabat ngomak, bat-bat ngomak, contoh wasadua nih, ya bagus, bina manusia na ingas, ya potensinya bagus. Mau saya malik deh. Badak ya Mali. Pemerintah di Kota Mataram, Badak di ya, Nusa Tenggara Mali. Barat, di Indonesia endah. Badak ya, Dukung Mali. ya nih. Nih amak wah kedak. Dukung ya pokoknya. Enggak. Oke. Yang kita tahu sekarang,
Ufair kan pernah di sini nih. Iya. Cerita dia punya beberapa lagu nih. Iya. Nah, kalau Kara itu punya lagu. Alhamdulillah punya 3 sih. Wah. Salah satunya sih Pak. Yang booming banget itu Kute Mentaram. Nah, coba spill dong buat teman-teman yang lain semuanya. Batur-batur ngomong. Dia harus buktikan kalau dia penyanyi gitu. Iya dong. Iya dong. Ya. Kalau bahasanya lalu nasib almarhum itu Upi Gula, Kopi gula. Bukti Samula. Pas sama Lija memang arah-arah doang. Silakan Kara. Oke. Kota Mentaram, kota batu telestarian, selapu Ya. suku arah leite. Masya Allah. Lamun suku Sasak, belai ti lamun suku Bojo, laut Tabungomi lamun Sasamawa, melaku sia macem-macem bahasa. Oke. Keren. Siap. Benar-benar ratu suaranya, Pak. Iya. Bukan hanya sebatas nama, Siap. tapi suaranya pun menjadi ratu. Siap. Yang menarik di antara kakak-kakak bintang tamu kita ini, sahabat-sahabat Ngomak, ya keren. Keren dong. Bukan hanya potensi yang keren, bukan hanya kemampuannya yang keren, tetapi dia menjaga keadabannya. Peradaban di dalam dirinya itu dia jaga. Itu dia tidak pilih teman. Dia bisa bergaul dengan siapapun. Dengan potensi itu dia akan semakin menjadi memperkaya hal-hal yang lain. Oke, Efeknya itu luar biasa. luar biasa. Jadi Satu lagi, ada Kak Bro, contoh. itu Ratu selalu beriringan sama Kak Faira, sahabat dekat. Dia bisa membimbing adiknya juga bisa bersama-sama. Sahabatannya memang udah lama nih berdua. Gimana ceritanya? Iya. Ini Kak Ratu mau naik menjadi kelas 1 SMA. Ini mau OTW kelas 6. Itu kalau dari segi Apa malah apa? maksudnya dari segi age ya Umur. usia itu kan jarak. Ah. Tapi dia bisa gitu maksudnya. Ya gimana nih kok bisa akrab sih? Ya karena satu sanggar aja. Oh, satu sanggar. Iya, satu sanggar. Bisa disebutkan sanggarnya di mana? LKP Seni Mahardika. Tuh. Ya, Ya. salam hormat ya. Ada talent-talentnya kita undang ke sini. KP Izin ya. HP Seni Mahardika. Mahardika. Wah, luar biasa ya. Siap. Singer, penyanyi yang dikagumi. Saya mau tanya sih ke yang berdua ini ya. Itu Amali udah nanya loh. Apa? Penyanyi yang dikagumi sama mereka. Bare Sili Sabar, tuh, Bare. sabar. Oh begitu. Sabar bare sini nama bare. Silih, bare ama. Sabar. Karena Dulu ama ngeraos. dia nanya kan Amali nanya penyanyi yang dikagumi. Saya kan langsung jawab nih, saya kagum ke mereka berdua. Oh, gitu. Itu maksudnya. Gitu dong. Nyambung. Gitu Oke, dong. siap. Gitu dong. Siap. Iya, Oke. Vera terakhir ikut lomba di mana? Yang terbaru. Mana? Sampai dia bingung. Kenapa dia bingung? Banyak. Karena banyak lomba. Dia banyak di Terlalu banyak Sahabat. lomba kayaknya. pialanya banyak masalahnya. Terakhir. Terakhir, ayo. Di Epic deh. Epic. Dan itu bukan terakhir terus kan? Nah, bukan. Bukan terakhir dan terus lagi kan lomba. Nah, itu maksudnya. Sebagai batu loncatan dong. Dapat Alhamdulillah Dapat juara berapa? 1. saya agak ragu nanya takutnya lulus sekarang terakhir. Luar biasa. Kalau Ratu, seinget Ratu sih yang waktu Mandalika Song ada. Wah. Tahu nggak? Pasti tak tahu lah. Mandalika saya tahu, tapi kalau eventnya saya kurang tahu. Mandalika Song itu lagu Sasak atau lagu daerah? Lagu nasional. Lagu nasional. Dapat juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Kita mah bukan apa-apa. Tapi saya jadi amali aja dah. Amali kemarin ikut lomba kan? Iya. Lomba apa? Lomba apa? Lomba apa? Lomba yuk. Lomba apa yuk? Lomba cuci ompreng ya. Coba juara berapa Amali?
Itu lomba baju. Saya Oren. ikut lomba cuci juga. Oh, siapa? Cuci uang laundry. Aduh. Iya. Siap. Jadi itu uang yang dicuci ya, Uang yang yang kotor. dicuci. Itu aja sih, nggak ada penjelasan lain kok. Nggak Itu ada aja. penjelasan. Itu uang Ya. yang kotor dicuci. Elham, Kak Jem, itu penyanyi yang disenangi pertama kali. Apa yang didengar? Siapa penyanyi Yang membuat dia termotivasi. Ah. Termotivasi. yang membuat Kak Ufaira tuh penyanyi. tambah Atau malah senang mau lagi? mendalami gitu. Ih, mau jadi kayak penyanyi yang ini ah. Gitu. Mm-mm. Siapa? Ratu dulu coba. Bebas. Dulu itu awal-awal saya tuh suka banget sama Agnes Monica. Agnes Oh, Monica. Iya. Agnes Mo. Semua. Agnes Mo. Tahu nggak lu ya? Ayo. Tahun A. Agnes Mo. Ya, Lagi yang mana? tahu dong. Lagi yang mana? Tahu dong. Lagi yang mana? Banyak ya. Salah satu? Suka Agnes Mo berarti pernah mau seperti Agnes Mo. Agnes Mo itu sekarang teman-teman ngomong tahu dia adalah artis internasional. Siap. Mudah-mudahan karakter ini dan Kak Ufaira menjadi artis internasional. Dari daerah Kuta Mentara Itu makanya menuju ke Los Angeles. Amin. Keren. Kalau Ufaira dengar lagu apa Lagu yang apa? membuat dia suka dan mau jadi kayak Lyodra. Gak tahu kan? Tahu. Tahu. Apa lagu? Apa lagunya? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Pelukis dong. Pelukis itu pelukis. Karena dia tahu itu. Kan maksudnya dia Penyanyi, melukiskan penyanyi. kata-kata gitu. Lyodra itu diva Indonesia. Tuh Amali tuh. Jebolan Indonesian Tuh Idol. Amali. Dari Sumatera. Kasih tahu Jem. Coba lagu yang mana? Sang Dewi. Oh, Sang Dewi. Ada Ratu, ada Dewi. Tahu lagunya Sang Dewi? Tahu lagu Sang Dewi kan? Bisa duet? Live-nya. Duet. Live-nya di sini. Nanti kebantu. Pakai duluan deh. Oke, sama-sama. Kasih clue Ram. Walaupun dirimu tak bersayap, ku takkan kecewa. Iya benar. Benar. Karena kau jadikanku sang dewi dalam taman surgawi. Walaupun Bukan titisan dewa, ku takkan kecewa karena kau jadikanku sang dewi dalam Aku sih yes. taman surgawi. Aku sih yes. Oh, Aku sih yes. Ayo. enggak jadi gue Apa punya dia mau, bagus banget suaranya. Apa mau batur-batur sudah dulu nih? Kira-kira pira nilai Letono? Aku sih yes. Apa ini? Aku sih yes. Yes. Yes, aku sih yes. Bagaimana? Dewan Hakam? Aku sih yes. Bagaimana? Sebagai dewan hakam yang adil saya kasih golden ticket. Golden ticket, keren, siap. Memang. Golden itu kan suara emas. Tiket itu tiket menuju internasional. Oke. Iya betul. Ah ini batur-batur lain tak pengarang sekali. Batur-batur le SMA ske. Ini calon. Terima ya le tono. Batur-batur le SMA ske potensi luar biasa. Catat deh. Ya kita enggak tahu. Bahaya Amali ya. Amali. Duh, ngerumun. Sama siapa juga ngerumunin coba. Iya, udah apa kepala sekolah. Iya Amali. Izin. Batur guru bahasa guru agama izin. Pak Kasek siswaan izin. Ini Mali. Vera suka nyanyi suka fashion dan sekarang berdua Ratu sama Vera ini ada di situ. Setahu saya anak itu ngerekam apa yang dia lihat sehari-hari. Benar. Lebih banyak sama orang tua pastinya kan Iya. di rumah. Apakah orang tuanya penyanyi dan fashion juga? Yuk Kak Ufaira dulu.
Mama kan tinju, kalau papa Oke. Tapi pastinya ada, kayaknya pernah dengar mamanya ini. Iya. Suka. Mungkin mamanya lagi masak. Atau dari kakek, atau dari tante, atau dari almarhum mbah Mbak. dari mama. Jadi potensi itu tidak hanya langsung diturunkan dari satu aliran rekam dekatnya, gitu. tetapi ada dari garis. Oh, seperti. Mama papa sih suka nyanyi tapi ya gitu lah. Oh gitu, dah. Iya gitu. Dia membantu Kak Ratu menjadi sang ratu. Ya gitulah. Ya. Ya, Nggak gitulah. nyanyi, Mm-mm. tapi apanya yang ditulis? Ya nyanyi asal-asalan aja. Ah, gitu. Kan memang asalnya dari mama kan. Suara Kalau itu kan. fashion kayaknya mungkin ya fashion kayaknya. Enggak juga enggak sih. juga. juga. Iya. Kalau dari mama itu almarhum kakek itu Oh. katanya mungkin kalau nggak salah Musisi. punya musisi. Punya Oh. band gitu. kalau nggak salah. Ya itu. Mbah ini juga dari kakek. Darah itu nggak bisa bohong kali. Iya. Bagaimana dia bisa bohong darah? Kalau tidak ada darah bagaimana? Darah perjuangan. Tak tahu nggak lagi itu. Dangdut itu dangdut. Perjuangan. Ya. Nah itu. Berarti kalau kita bicara musik ini, genre-nya itu genre. Kalau punya genre yang disukai atau sedang difokus mau ke situ aja gitu. Kalau Maunya Vera- genre apa? Maunya genre apa? Kalau Fer, genre Aliran. lagunya. Pop, rock, dangdut, jazz. Oh pop ya. Berarti mau fokus ke situ atau mau coba-coba yang lain lagi? Pengennya kayak band gitu. Oh band. Oh ya. Berarti punya band. Punya sorry. Bisa main alat musik? Bisa main alat musik? Enggak. Nggak apa-apa. Banyak teman-teman band yang nggak bisa main musik, tapi dia di vokalis. Iya. Bahkan vokalis Mm-mm. yang nggak bisa chord, nggak ngerti chord. Tahu nggak siapa? Siapa Kak Jan? Nadine Amiza itu nggak tahu chord. Nggak tahu chord. Dia nggak ngerti chord, tapi dia bisa main. Tapi dia nggak ngerti chord. Ada juga Juga yang ada. juri yang nggak bisa nyanyi, Tapi dia jadi nggak bisa juri, nyanyi, tapi dia jadi juri. paham tentang ilmu musik. Dan Tapi jadi sebagainya. juri. Siapa itu? Itu Indonesian Idol. Tapi sangat luar biasa dia. Boleh. Itu komika itu loh. Iya, Yang komika. Solihun. Solihun. Oh, Solihun. Dia pengamat. Dia pengamat. Luar biasa kan? Luar biasa. Amat. Luar biasa. Bisa main alat musik? Belum bisa. Belum bisa. Mau coba? Mau coba piano sih. Oh. Berarti genre-nya mau ke arah? Kalau Ratu sih untuk nyanyi lebih ke pop gitu. Ke pop. Tapi kalau suka musik suka semua. Suka semua. Coba semua genre lagu. Terakhir denger lagu apa? Nah, sebelum datang ke sini nih denger lagu apa nih? Lagu Bruno Mars. Oh, pop yang ada nari-narinya nih dikit gitu kan. Iya, Sama iya. high-high. Kalau Ratu akhir-akhir ini suka dengar lagunya Live. Nah, tahu enggak? Nah. Tahu enggak? Saya kurang Tahu update nggak? lagi nih. Tahu enggak? Boleh sedikit? Amak sih. Tengah Saya juga mau nyuruh sebenarnya ini. Kalau itu begini saya juga enggak tahu begini. sebenarnya. Coba Sangat kesenjangan generasi teman-teman. Iya. Tapi apa? Kita mencoba menyetarakan diri. Lagunya yang mana sih itu yang disebut tadi? Siapa sih? Live. Live. Tulisannya Lauve. Oh. Iya. Boleh spill dikit enggak lagunya? Soalnya kita enggak kenal. From the Start sih yang From the paling Start. yang paling booming gitu. Kenapa Mali? Kenapa Mali? Kenapa Mali? Ama itu kan biasanya suka lagu Dangdut. perjuangan. Oke. Rap. Nah, kita masih jangan. Kan kita kedatangan tamu nasional, Iya. Mali. Siap. No one else around me and Enggak tahu ya. Pasti enggak Pernah pernah dengar, dengar. Boleh di turn up. Turn up. Of your voice. Speak up. Oke. Oke. Don't you notice how I get quiet when there's no one else around? Me and you in awkward silence.
Don't you dare look at me that way. I don't need no. Maaf. Ya. Saya pernah dengar lagu itu. Oh, Tahu. Di mana? Di mana? Bagus. Dan itu sulit nyanyi. Di mana? Di mana? Di platform musik lah. Oke. Kita kan mendengarkan musik dari platform musik yang legal, bukan dari yang ilegal. Untuk menghargai musisi-musisi. Siap. Oke. Ini Ini ada logo di situ. Spotify. Kak Jem, Elhak, semua potensi itu pasti ada yang ngebimbing, ada yang ngebangun, dan ada yang nge-branding. Dan tanpa ada di balik kiri dan kanan dan belakang, bagaimana dia akan bisa menjadi Ratu dan Faira? Siapa itu? orang tua pastinya, support dari orang tua. Boleh biar teman-teman yang ada di situ, bagaimana dirinya dia sudah menjadi orang besar, itu harus bisa apa ya, kalau sebut nama orang tua itu tidak mungkin orang tua tidak tepatnya menjadi orang tua ataupun kurang dalam segala hal, tetapi pasti dia akan berbuat dengan cara yang terbaik buat anak-anaknya. Kata-kata apa yang perlu disampaikan kepada orang yang sudah memberikan potensi kepada diri kita, biar teman-teman yang di sana juga lagi merasakan itu. Tetap semangat. Terus terima kasih buat dukungannya udah selalu support Ratu gitu. Kalau Faira. Kayaknya udah dulu ya ngomongnya. Udah dulu kan ngomong. Udah ngomong dulu kan dia ngomong kayak gitu. Nggak tahu Pak. Lupa ya ngomong aja lagi. Boleh ya. disampaikan Mungkin ada yang siapapun baru yang gitu, sudah yang support. yang berjasa kepada kita, terutama kepada orang tua. Ucapkanlah terima kasih kepada siapapun itu, terutama kepada orang tua. Makasih selalu support Faira dalam apapun itu. Faira bangga banget kayak disupport, kan Faira semakin semangat gitu. Kan nyambung ya? Nyambung dong. Nyambung. Ngomong pulang. Ayo tambahin lagi dah. Tambahin lagi. Boleh. Yo. Faira dengan dengar support apa ya? Misalnya ada ya dari orang tua, temen gitu, kayak Faira semakin semangat gitu, makin pede gitu. Oh, gitu. Jadi support, dukungan itu bisa jadi energi positif untuk lebih mengembangkan lagi. Perlu kita kuatkan lagi. Kalau teman-teman ulang lagi Kak, dari iya. Ratu, coba disampaikan oleh Kak Ratu. Buat keluarga maupun teman-teman juga, orang-orang yang sudah mensupport Ratu, terima kasih banget. Karena berkat support itu Ratu jadi bisa seperti ini gitu. Terima kasih. Jadi lebih semangat, jadi lebih gigih untuk berlatih gitu sampai saat ini. Siapa yang paling sering mensupport dalam segala hal? Ketika Ratu kan pernah di fase yang barangkali itu tidak mengenakan, tapi ketika itu yang pertama kali pasti orang tersebut sangat menyayangi Ratu. Siapa? Mama Papa. Mama Papa. Ya. Pada saat apa itu? Boleh diceritakan teman-teman. Misal pernah waktu itu Ratu lagi nggak tahu ya, karena mungkin faktor ya sosmed gitulah ya, jadi kayak down gitu. Nah, orang tua tetap kasih nasihat, ajak ngobrol gitu. Apa kata-kata yang didengar dari orang tua pada saat itu? Tetap berlatih, jangan dengerin apa kata orang gitu. Sayang sama mama tentunya kan? Mama luar biasa. Siap. Boleh ucapkan saya sayang sama Anda berdua. Papa, Mama, terima kasih udah selalu ada di samping Ratu.
Faira belum. Faira. Kita harus ngomong dong. Siap. Belajar ngomong. Faira dalam kondisi turun ini, apa ya bahasanya? Pada saat Faira tidak lagi senang hati, tiba-tiba di situ Lagi nggak mood. terus tiba-tiba siapa yang pertama kali support dan apa kata-kata yang membuat Faira itu semakin semangat walaupun banyak orang yang barangkali tidak senang atau lagi kondisi yang tidak baik, tetapi dia selalu support. Mama sama papa juga. Apa kata-kata dari papa dan mamanya nasihat itu? Tetap semangat, jangan mudah menyerah, biarin dah kata orang itu apa ya, tetap semangat gitu. Sering diucapkan itu. Mm-mm. Boleh ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya sama kedua orang tua Mak, dan katakan aku sayang sama kalian berdua. terima kasih ya udah support Upa. Terima kasih udah support Upa, selalu nyayang Upa, selalu dengerin cerita Upa, cerita random Upa gitu. Selalu ajak pemain. Kalau Upa lagi sakit hati, pasti mama bapak temenin gitu. Apa yang dibutuhkan oleh Ratu sama Faira sebagai anak? Apa? Juga kasih sayang. Wah, the best. Siapapun orangnya dan dimanapun orang dan latar belakang apapun orang tersebut, yang dibutuhkan adalah satu, kasih sayang. Tepuk tangan buat kita semua. Ada yang Apa disampaikan? ini? Kenapa Elham? kita berkisu-kisu ini? Aduh. Iya. Ada yang disampaikan Elham? Saya mikirnya begini kan. Artinya ketika sudah ada ikatan itu, maka ada rasa yang kemudian dilepas sama orang tua ketika sudah melakukan apapun itu. Ada Percaya. kepercayaan besar yang kemudian itu akan menuntun diri anak-anak nantinya. Tapi bukan itu sebuah pemberian beban. Bukan beban, tapi merupakan rasa yang memang ada yang artinya kalau dalam saya mau ingin bercanda sedikit ya. Ya boleh. Kayak dalam kultivasi itu ada yang support dari belakang secara tidak langsung, bahwa ada, kalau dalam bahasa Arabnya itu giroh, ada semangat yang memang mungkin selalu menyulut dalam yang secara tidak langsungnya. Gimana aja? Kalau Faira dan Ratu disupport sepenuhnya oleh kedua orang tua dan menjadi seperti ini sekarang, dan belum selesai, Masih awal betul. dan Awal saja dia sudah nasional dan internasional. ya, jadi kalau teman-teman Ngomak mau support Ngomak, silahkan bisa like, comment, dan subscribe. Itu maksudnya. Siap. Ya kan. Jadi semua emang butuh dukungan, semua butuh support gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang masih sering merendahkan teman-temannya yang sedang berproses, mohon lihat diri kembali, berkaca, sudah sampai mana. Jangan hanya Coba diulang lagi. Hah? Yang tadi itu perlu kita dengarkan sampai mana? Saya agak berat. Oke, siap. Enggak, ini bentuk kritik saya terhadap diri saya sendiri juga. Ya, Mungkin sama Amak Li juga. sebagai orang Sebagai amak juga harus legowo dan bijak. Gimana? banyak yang bilang bahwa orang Indonesia itu nggak suka mendukung temannya sendiri untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi dari Apalagi dia. Gitu. kita yang orang Lombok. Nah, jadi untuk saat ini mari kita tinggalkan stigma itu, mari kita tinggalkan prasangka-prasangka seperti itu. Kita dukung teman-teman kita support dia dengan apa yang kita bisa. Karena dia tidak hanya membawa dirinya sendiri, tapi dia juga membawa identitas asalnya dia, Ya, identitas temennya siapa, Siap. identitas kemudian sekolahnya. Siap. Banyak yang dia bawa, bahkan dia bisa bawa nama negara kita, negara Indonesia. Merdeka. Ya begitu. Dan Stop merendahkan orang, stop menjatuhkan orang, ngaca gitu. Kita udah sampai mana kalau mau jatuhin? ngaca sudah sampai mana gitu kan? Iya. Barangkali kaca itu saja gitu, kaca riben atau kaca mobil, kaca motor gitu kan. Siap. Ada yang menarik? Iya.
dari apa yang disampaikan sama Amr. Ikhtiar sudah dilakukan. 1. Terus gaungkan cinta kita kepada Tuhan. Karena semua itu akan menjadi sebuah kebaikan. Doa wal ibadah. Jadi sebaik-baik ibadah itu adalah berdoa. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Kalau tidak memiliki kesungguhan dari Kak Ratu dan Kak Ufaira, terutama kedua orang tuanya, tidak mungkin ya seperti itu. Jadi dia menjaga harum keluarga dengan cara terus berproses, ikut melakukan hal yang terbaik itu untuk menjaga nama keluarga. Benar? Kalau Ratu hebat, siapa yang hebat sebenarnya? Teman-teman jawab. Semuanya, siapa yang hebat? Yang jelas bukan saya. Yang jelas Tentu adalah orang tua. Iya dong. Orang tua terlibat, anak pasti hebat. Iya. Benar? Siap. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Kak Ratu dan Kak Ufaira, pasti ada tipsnya kan? Saya nggak disebut namanya. Ini Cemburu nama nih. saya. Oh iya. Nggak sebut nama. Iya. Kak Jem, pasti ada tipsnya ya? Iya dong. Pasti ada tips. Ya. Apakah semua orang bisa nyanyi? Bisa Bisa. nyanyi. Apa kira-kira tipsnya? Saya mau jadi Ya, penyanyi, biar mau teman-teman belajar yang di nih. luar sana Ajarin itu dong. Ajarin Kak dong Ratu dan nyanyi. Kak Ufaira. Ajarin dong, ajarin. Oh, kita diajarin. Ayo. Ajarin. Ya harus tekun berlatih gitu. 1. Konsisten. Tekun, berlatih, konsisten. Kak Ufaira? Tetap semangat, latihan terus, jangan Tetap menyerah semangat. ya. Jangan Ya, jangan. kendor. Ada lagi yang lain selain dari itu? Untuk menjaga keteguhan hati, konsisten itu yang tadi. Triknya Kak Ratu gimana? Untuk menjaga moodnya itu kan? Nah, Iya. Carilah yang kita sukai. Gitu. Betul. awalnya Idola berarti gitu, idola. cari yang kita sukai Iya. sehingga menambah Untuk memotivasi kita. motivasi terus diri, berlatih, semangat. konsisten. Gitu. Ada yang menarik dari ungkapan waktu kita ngobrol di sebelah sana itu, dia bilang begini, jadikanlah hobimu itu sebagai profesi, maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu perjuangkan. Pasti. Dia hobinya nyanyi, mudah-mudahan selain dia hobi nyanyi, dia nanti juga akan mendapatkan hal-hal yang baik dari Amin. Ya itu. Iya. Siap. Barangkali kita sudah tips, sudah apalagi dia kita udah kenal Kak Ratu itu. Kalau sih saya ingin nanya sedikit Ada yang tanya. Kak Ufaira dan ini kan main sosmed nggak? Followernya berapa? Boleh tahu? Kak Ufaira dulu dah. yang IG. Berapa Yang IG? followernya ya? Gak tahu, aku nggak pegang IG, mama yang pegang. Mama yang pegang. Ada spring. Kan memang nggak boleh. Kan bang boleh memang Ya, di benar. peraturan Kan itu di kan aturan. emang Umur berapa yuk? Umur di berapa? bawah 13 tahun. Oke, kan? umur Ufaira berapa sekarang? 12. 12. Jelas. Tahun ini 16 tahun. 16 tahun. Sudah Berarti boleh. udah boleh. Boleh. Atas 13 IG nama IG. Ratu titik Ashifa titik 5680 kalau Oke, ya follow ya. Follow ya. Cari. Kita cari. Ada haters nggak? Nah, terkait itu yang ingin Iya. saya tanyakan itu. Kan sosmed nih banyak Iya. lika-likunya kan. Hmm. Banyak ketemu ya orang baik, orang jahat. Ya gimana caranya nih untuk ketika misalnya ada hater nih. Ya. Kan pasti muncul bad moodnya dong. Pasti muncul mood yang aduh uring-uringan lah. Nanti Iya. disapa sama mama, disuruh sama mama, nggak mau gitu kan. Gimana nih tipsnya biar mudah naikkan moodnya lagi? ya nggak usah dipikirin Nggak usah dipikirin. Iya, mereka juga belum terlalu kenal sama saya gitu. Oke. Fokus. Kak Ufaira gimana cara nenanginnya Ya diri emang sendiri? kayak Kak Ratu kayak bodo amat, udahlah jangan dipikirin. Bodoh amat mereka ya, bodoh amat aja. Nggak bodoh. Nah bodoh, dia mau Iya. jadi Twitter kan? Iya. Kan amat tocong gitu kan. Iya. Amat li kan? Amalia.
Apa sih? Oke, lanjut. Siap. Itu aja sih. Haters itu abaikan. Bodoh amat sama hater. Fokus ke lovers. Yes. Fokus ke yang suka. Yes. Itu adalah salah satu prinsip Stoa. Kalau dalam Iya, filosofi, iya, begitu kan? iya, benar. Ya. Itu cara terbaik untuk naik gitu. Jadi memang hater itu tidak bisa kita kendalikan. Iya. Ada hal-hal yang tidak bisa kau kendalikan dan ada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan. Contoh, sekarang kayak lampu merah nih, kapan dia merah, kapan dia hijau, kapan dia kuning, bisa tidak dikendalikan? Ya bisa. Kan ada nih ketika, contoh, saya sering marah nih ketika mau telat ke kantor atau kerja. Aduh, kok lama sekali sih? Aduh, lama sekali. Kan kita nggak bisa kendalikan. Ya biarin aja hater itu nggak bisa dikendalikan. Aku juga gitu. Santai aja. Gimana Kak? Gimana? Gimana kau, Fer? Aku juga kalau ada yang benci itu pasti udahlah makin tengil gitu. Memang itu. Ini mah harus dipakai gaya jazz. Itu tuh Jam. Pembenci itu juga mengenal kita. Iya. Artinya apa? Dia juga yang salah satu yang buat kita terkenal. Gitu. Iya, Iya. betul. Itu yang buat kita terkenal. Nggak apa-apa. Semakin banyak, apalagi di media ya, di media komen buruk ataupun komen baik itu sama-sama dihitung sebagai komentar. Jadi itu bisa naikin exposure. Yes. Oke. Ya, Kalau dia tidak bermanfaat, ya kita manfaatin. artinya kalau amali sudah begini, Ya. Apa? ya ada yang harus dipenuhi. Oh gitu. Mau makan. Harus dipenuhi. Penuhi. Ya. Ngomak. Ngomak. Jangan Kita kasih ngomak aja dulu. like, comment, and subscribe. Ah. Gambar amali ngomak. Ngomak. Ya. Jangan lupa juga tadi si follow IG-nya Kau Faira, Kak Ratu, ya. Boleh di Penyanyi. Kita taruh di. Oke. Apa? Terapa? Terkenal. Emang ama aja lain doang, ama. Jadi lemak terbalik lanjut. Dembaus, nah nih doang. Ini tutup barang Ini mali. tuh, apalagi baru pas tengah lagu nu, ya Aduh, Allah. baik. Aduh. Tedam gisi. Ama. Kemben si pokok tedam nu si demen tengah. Membahas kopang apa? Rengah. Rengah yang ke tengah nu, mau tengah ni si mai idap tedam. Tapi kalau lemunan dek nanu, lemunan dek mai sedenu dek demen tengah. Udutan molor. Getak terus kan. Lagu sak baru sak penyanyi di mana? Ya Allah. Kopi gula. Mulai ya. Embe lagi buk disamula. Ini wah Ratu Kanca Upaira. Embe mau penyanyi nanti terakhir. Aneh mau penyanyi Hah? terakhir nih. Hah? Siap. Bentar dulu. Mari. Masih demen kita. Milik penyanyi aku. Lemak Malik. Milik penyanyi aku. Lemak Malik. Karena kalau di telinga saya ya, Ah. dua suara ini kalau bahasa belencong itu Hah? itu disebut dengan easy listening. Easy Bahasa belencong. Sebelah Bahasa belencong itu easy listening. Iya. Noah jadi Noah. Sekali jadinya gitu. Soft spoken. Bukan suap, buat suap, bukan sop-sokan. Suap spoken kan? Sop temannya bakso. Iya. Temannya bakso. Kan pira. Iya. Ya, Kan. soft. Sabun. Oh. Ya, bakal terngomak di manapun berada. Enggak nengkah juluk pelagak lekong bulat. Lemak temalik ngeraos kance Kak Ratu kance Kak Ufaira. Besok kita akan ngobrol kembali. Jangan lupa ya, tonton di podcast Ngomak. Ngobrol Bermakna. kurang keras. Ngomak. Bilang ngomak. Ngomak. Ngobrol bermakna.